dengan tampilan nih, ini biasa orang sebutnya V-Motion karena bentuknya kayak V gitu. Di dekat unitnya touchscreen, besar ukurannya, bisa untuk apa aja. Balik lagi dengan aku Erika, dan kali ini kita akan review mobil SUV legendaris yang masih banyak banget dicari orang-orang, yaitu ada Nissan X-Trail Automatic tahun 2015. Nah, meskipun mobil ini tahun 2015 ya udah 10 tahun ya, tapi mobil ini fiturnya masih cukup memadai banget. Nah, meskipun 2015 ya, tapi desainnya masih oke lah. Dengan tampilan nih, ini biasa orang sebutnya V-Motion karena bentuknya kayak V gitu di bagian grillnya, dengan tampilan ada chrome gitu dan ada emblem Nissan. Terus di lampunya itu sudah menggunakan headlamp, ada DRL juga, dan lampunya itu proyektor jadi cukup terang nih. Dan untuk ininya juga sudah ada fog lamp dengan tampilan fog lamp, jadi kalau misalkan berkendara di daerah-daerah yang agak gelap pakai fog lamp jadi lebih terang untuk melihat jalannya. Nah, untuk bagian bannya, karena ini SUV jadi cukup tinggi ya, dengan profil bannya itu di 235/60 ring 18, dan sini masih menggunakan velg alloy ya, karena 2015 ketika ini. Nah, untuk mobil tahun 2015 ya, menurut aku udah canggih banget karena sudah ada kamera loh untuk bagian di bagian spionnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat area-area blind spot ini aman banget. Di sini juga ada sensor, jadi bisa kasih tahu kalau misalnya ada tiba-tiba ada mobil masuk gitu. Terus di sini sudah dilengkapi dengan roof dan juga mobilnya cukup tinggi ya. Nah, ini tampilan dari bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan kamera juga di sini. Kamera belakang, ada sensor parkir. Nah, lihat ya, ada fitur yang biasa tuh adanya di mobil-mobil baru kan, tapi ini udah ada. Sudah. Auto kebuka, jadi nggak usah lagi tuh kita buka pakai tangan, karena tinggal kita pencet tombolnya langsung buka. Terus kalau buka bilang sangat mudah. Oke, karena ini mobil SUV, jadi mobil ini tuh muat hingga 3 baris untuk 7 orang ya. Nah, di bagian belakangnya itu kalau misalnya kamu mau ada tambahan bagasi lagi, bisa langsung ditarik aja ke bawah. Ini ada rata lantai, dan ini juga bisa ditarik ya bagian sini. Nah, terus di sini dilengkapi dengan lampu, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil barang di malam hari masih ada penerangan sedikit. Terus di sini ada kompartemen juga, bahkan bisa buat taruh cup holder juga, bahkan bisa ada power socket juga, jadi kamu bisa nyolok buat listrik. Terus di sini untuk bagian kompartemen tersembunyi, dan di sini di bawahnya tuh ada ban serepnya. Ini lengkap banget ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk baris ketiga memang sih cukup kecil ya kalau masukin orang ya. Paling jadi kalau mode belakang tuh anak-anak lah, kalau orang dewasa sih kayak kesempitan sih. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Nah, begitu masuk ke dalam interiornya, ini mobil benar-benar terkesan SUV mewah pada masanya. Tapi nggak ketinggalan karena mobil ini masih worth it juga nih kalau kalian punya di tahun 2025. Dan ini kelihatan nih ya, joknya empuk, nih pegangan grip ininya nih empuk banget, jadi dia nggak berasa mobil tua gitu. Terus habis itu yang bikin kerennya, lihat head unitnya touchscreen, besar ukurannya, dan juga bisa untuk apa aja. Ini lengkap ya, bahkan dari internet, bisa untuk colok juga, bisa buat lagu pakai USB atau mau pakai Bluetooth juga bisa. Untuk tampilannya udah digital, tapi masih ada tombolnya dan putar juga di sini. Dan untuk kilometernya di tahun 2015 mobil ini itu tuh di 115.000 km. Oh, menurut aku sih ini masih worth it ya, bayangin aja. Udah 10 tahun, tapi pemakaian baru 100 ribuan. Jadi menurut aku sih masih oke banget nih mobil. Terus udah gitu untuk bagian setirnya sudah dilengkapi dengan beberapa tombol. Terus habis itu mobil ini kan udah ada ADAS nih, bayangin aja nih. Udah ada ADAS loh mobil tahun 2015. Jadi untuk kita berkendara itu juga nyaman. Dan itu biasa ada banyak informasi-informasi kalau misalnya ada tiba-tiba blind spot yang nggak kelihatan mau nabrak, bahkan ada mobil yang tiba-tiba berhenti, nanti bakal dikasih tahu sensornya. Makanya untuk tahun 2015
menurut aku mobil ini masih worth it banget dan juga nyaman sih, karena berasa banget nih handlingnya enak dan juga tinggi joknya, jadi itu kita melihat juga enak. Masuk ke baris keduanya, ini cukup luas ya bagian ini, kaki aku masih ada jarak, terus juga untuk bagian kepalanya juga cukup juga, dan AC-nya itu ada di bagian bawah, udah double blower. Terus di sini sudah ada armrest, jadi tinggal tarik aja. Nah, jadi di armrest bisa taruh HP, bisa taruh minuman, dan juga bisa di mobil ini masih oke banget. Sudah ada Isofix juga, jadi bisa pakai untuk baby chair. Enak banget. Untuk mesinnya dibekali dengan mesin berkapasitas 2005 cc, 4 silinder dengan tenaga 1.1 horsepower, dan juga dengan torsi durasi 3 Nm. Mesinnya otomatis, suspensinya empuk, handlingnya juga stabil, dan juga peredam kabinnya juga masih oke banget. Nah, kira-kira masih worth it gak sih mobil ini? Kalau menurut aku kesimpulannya setelah kita review semua, masih worth it banget karena mobil ini masih termasuk SUV yang nyaman, gagah, handlingnya juga enak, keselamatan juga enak. Pokoknya lengkap banget deh. Apalagi nih DP dan cicilan itu, DP-nya mulai 20 juta aja, dan juga cicilan mulai 3,7 juta aja per bulan. Dan ajukan juga melalui di pasar finance ya, karena kita ada garansi mesin transmisi juga saya selama 1 tahun, dan juga ada voucher sampai 9.450 rupiah. Yang pastinya cicil mobil, pilih mobil. Cicil mobil, pilih mobil.